Bung Siswa masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini juga saya doakan Anda dalam keadaan sehat sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku-buku saya, dari buku yang mengajarkan bahasa Inggris dari nol, yakni konsep belajar TOEFL dari nol. Begitu juga konsep belajar TOEFL dari nol, belajar listening TOEFL dari nol ini, dan yang terakhir vocabulary TOEFL dari nol. Semoga dengan mempelajari buku-buku tadi Anda bisa gold score TOEFL-nya dan bisa menguasai bahasa Inggris. Untuk menyingkat waktu, dalam video kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang persamaan dan perbedaan tentang will, be, going to, sama be about to. Nah, ini kita akan belajar tentang will, be, going to, sama be about to. Anda harus tahu bahwasanya will, be, going to, sama be about to ini memiliki kesamaan. Begitu juga memiliki perbedaan. Pertanyaannya, apa persamaan dari will, be, going to, sama be about to? Persamaannya adalah mereka adalah sama-sama digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang terjadi di waktu yang akan datang atau future. Jadi will, be, going to, sama be about to ini sama-sama apa? Sama-sama digunakan untuk mengekspresikan sesuatu yang ada, sesuatu yang akan datang. Jadi sesuatu yang terjadi di waktu yang akan datang. Jadi untuk mengekspresikan future ini. Jadi saya ulangi lagi, apa persamaan will, be, going to, sama be about to? Mereka sama-sama digunakan untuk menyatakan suatu aktivitas atau peristiwa di waktu yang akan datang, atau sesuatu yang terjadi di waktu yang akan datang atau future. Ini persamaannya. Pertanyaannya, perbedaannya apa, Sir? Nah, perbedaannya di sini, will ini digunakan untuk menyatakan aktivitas yang baru saja direncanakan saat penutur berbicara. Jadi, di sini digunakan untuk menyatakan aktivitas yang baru saja direncanakan. Jadi, baru saja direncanakan saat penutur berbicara. Nah, contohnya bagaimana, Sir? Contohnya ketika saya ngomong I will paint my house. Saya akan mengecat rumahku. Jadi ketika saya ngomong I will paint my house, ini maksudnya apa? Saya baru saja merencanakan untuk mengecat rumahku. Kemudian yang kedua adalah be going to. Nah, be going to itu apa? Be going to itu digunakan untuk menindaklanjuti sebuah rencana. Jadi be going to itu untuk menindaklanjuti sebuah rencana. Ketika saya ngomong I am going to paint my house, berarti I am going to paint my house. Going di sini bukan diartikan pergi, ya. Jadi di sini sama-sama diartikan apa? Diartikan akan. Jadi saya akan mengecat rumahku. Tapi bedanya, kalau will ini baru diomongkan saat mau merencanakan, tapi kalau be going to ini adalah menindaklanjuti rencana. Jadi be going to itu untuk menindaklanjuti rencana. Mungkin ketika saya mau ngecat, saya sudah membeli cat, kuas maupun amplasnya. Jadi saya ngomong I am going to paint my house. Saya akan mengecat rumahku. Lah, sama diartikan juga akan. Will di sini juga diartikan akan. Tapi bedanya kalau will itu baru merencanakan, kalau be going to itu adalah menindaklanjuti sebuah rencana. Kemudian yang terakhir adalah be about to. Nah, about di sini bukan diartikan tentang. Jadi about itu bukan diartikan apa? Bukan diartikan tentang. About ini juga diartikan akan.
atau segera. Jadi diartikan apa? Akan segera. Oke. Diartikan akan segera. Kenapa? Karena be about to itu digunakan untuk menyatakan aktivitas yang segera dilaksanakan 5 sampai 10 menit sebelum melaksanakan. Jadi ketika saya ngomong I am about to paint my house, mungkin di sini saya sudah ganti pakaian, sudah siap-siap untuk mengecat rumah. Seperti itu. Saya ulangi lagi. Di sini will, be going to, sama be about to ini sama-sama digunakan untuk menyatakan aktivitas yang akan terjadi di waktu yang akan datang atau future activity. Jadi kejadiannya di waktu yang akan datang. Kemudian perbedaannya adalah will ini digunakan ketika orang barusan ngomong. Ketika barusan ngomong atau dalam proses ngomong, ini kita menggunakan will. Jadi I will paint my house. Ini ketika baru saja merencanakan. Kemudian untuk menindaklanjuti sebuah rencana, jadi menindaklanjuti sebuah rencana mungkin bisa jadi saya mulai membeli cat, saya membeli kuas, atau saya sudah membeli amplas. Itu saya ngomong I am going to paint my house. Lah, sudah lebih dekat dengan aktivitasnya. Terus yang terakhir, kalau saya ngomong I am about to paint my house, I am about to paint my house, ini berarti sama dengan saya sudah ganti pakaian, 5-10 menit lagi saya akan mengecat rumah. Seperti itu. Contoh yang lain. Ketika saya ngomong I will go to Surabaya. Kalau I will go to Surabaya, berarti sama dengan saya baru merencanakan untuk pergi ke Surabaya. I will go to Surabaya. Kemudian, ketika saya ngomong I am going to go to Surabaya, berarti di sini saya sudah beli tiketnya. Atau kalau sekarang musimnya adalah musim COVID dan harus tes antigen atau PCR, berarti saya sudah beli tiket dan saya sudah tes antigen atau tes PCR. Kemudian kalau saya ngomong I am about to go to Surabaya, be about to. Lah, be about to ini tergantung tensesnya. Kalau simple present berarti I am about to go to Surabaya. Berarti ini 5-10 menit sebelum saya pergi ke Surabaya. Berarti I am about to go to Surabaya. Berarti saya akan segera pergi ke Surabaya. Bisa jadi be about to ini diekspresikan ketika saya sudah masukkan seluruh pakaian saya di koper, saya sudah siap untuk berangkat, atau saya sudah pesen taksi online untuk pergi ke bandara atau ke stasiun. Lah, saya ngomong I am about to go to Surabaya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Dan jika Anda ingin membeli buku-buku saya, baik belajar listening TOEFL dari nol, konsep belajar TOEFL dari nol, belajar vocabulary TOEFL dari nol, dan belajar bahasa Inggris dari nol, Anda bisa pesan di nomor yang ada di link deskripsi dari video ini. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.